Berangkat haji secara mandiri bagi masyarakat Indonesia tidaklah semudah membalik telapak tangan. Jika Anda tidak ingin gagal berangkat, tonton video ini sampai habis. Bagi Anda yang tahun ini ingin haji sendal jepit, kita kumpul 8 Zulhijjah di Mekah. Biaya tidak mahal, hanya 4.500 real atau sekitar 18 jutaan. Dan bagi Anda yang tidak mukim di Saudi, biaya ini tidak termasuk tiket pesawat Anda ke Saudi, tidak termasuk visa dan hotel selama Anda datang ke sini. Bagi negara Saudi Arabia, orang-orang yang menggunakan visa turis, visa ziarah, visa tenaga kerja ini tidak masalah untuk masuk ke dalam negara mereka selagi visanya benar. Hanya saja jika salah tempat landing, maka itu akan ditolak. Di Indonesia ada istilah jika bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Inilah yang membuat Anda harus keluar dari Indonesia dengan menggunakan handling. Karena Anda dianggap menyalahgunakan visa. Padahal hal seperti ini tidak menjadi permasalahan di Saudi Arabia. Setelah keluar dari Indonesia, perhatikan betul pesawat transit. Jika Anda transit di Malaysia, sebaiknya jangan keluar bandara. Maka Anda perhatikan betul, terminal keberangkatannya harus sama. Jika tidak, Anda harus keluar dari imigrasi. Saat Anda keluar dari imigrasi, biasanya di sini timbul masalah. Kalau Anda naik AirAsia, biasanya bagasi Anda ditimbang ulang. Yang tadinya di Jakarta bisa bawa 2 ransel, di Malaysia ini harus ditimbang ulang. Dan Anda kemungkinan akan bayar sekitar 1.200.000 karena setiap bagasi yang di drop, itu minimal bagasinya adalah 15 kilo. Jadi bagi kawan-kawan yang transit di Kuala Lumpur, penting diperhatikan, hati-hati naik AirAsia. Kita dari Jakarta bagasi tidak masalah, tapi sampai sini jadi persoalan. Kemudian boarding pass yang Anda bawa dari Jakarta saat Anda masuk, umpamanya Anda keluar nih dari imigrasi, Anda pergi makan karena transitnya sekitar 8 jam, Anda makan di luar, kemudian Anda masuk dalam boarding pass yang di print dari Jakarta, itu tidak berlaku. Saat masuk ini nggak mau di-scan. Dan kita disarankan untuk memprint ulang boarding pass yang dikeluarkan oleh mereka di sini. Bagi Anda yang haji mandiri tahun ini, yang belum punya handling keberangkatan di Jakarta, kemudian belum punya penjemputan dari Jeddah ke Mekah, dan belum punya penginapan di Mekah, serta belum punya tasreh Arafah, boleh berkabar. Bagi Anda yang tahun ini ingin haji sendal jepit, kita kumpul 8 Zulhijjah di Mekah. Biaya tidak mahal, hanya 4.500 real atau sekitar 18 jutaan. Dan bagi Anda yang tidak mukim di Saudi, biaya ini tidak termasuk tiket pesawat Anda ke Saudi, tidak termasuk visa dan hotel selama Anda datang ke sini. Bagi Anda yang menggunakan visa tenaga kerja, jangan pede untuk landing di Jeddah. Memang banyak orang bilang, oh bisa. Memang bisa. Tapi Saudi Arabia punya aturan untuk 4 negara, Indonesia, Mesir, Jordan, dan Irak, untuk landing di Bandara Jeddah, jika menggunakan visa tenaga kerja, dia harus punya izin tinggal. Jika mengandalkan paspor saja, sudah pasti Anda tidak diterbangkan dari negara tujuan, dari negara awal ke Jeddah, atau jika Anda lolos landing di Jeddah, Anda pasti akan ditolak. Maka untuk itu perhatikan betul, jika Anda gunakan visa tenaga kerja, jangan landing di Jeddah. Dalam penerbangan menuju Saudi Arabia, biasanya para backpacker itu menuju Riyadh dengan transit di Bangkok, di Filipina, di Malaysia, di Singapura. Singapura memang mudah, tapi harga tiketnya mahal-mahal. Maka banyak backpacker yang pilih untuk landing di Bangkok. Tetapi di Bangkok ada 2 bandara. Anda perhatikan betul, antara pesawat Bangkok ke Riyadhnya itu sama nggak terminalnya dengan Anda landing di Bangkok. Karena di Bangkok ini ada Suwarnabhumi, ada bandara Duang Mo. Jadi perhatikan, kalau Anda landing di Duang Mo menuju Suwarnabhumi, ini jaraknya hampir 1 jam. Jangan sampai Anda saat landing di Duang Mo, pesawat lanjut aja di Bangkok tuh di Suwarnabhumi, waktunya mepet, Anda bisa tertinggal pesawat, dan risikonya tiket hangus. Maka untuk itu, Anda pilih penerbangan yang sama bandara. Kalaupun harus lama, Anda pilih transitnya itu yang sekitar 6 jam. Kalau ada delay, karena kita harus antri imigrasi, check-in, dan sebagainya. Setelah Anda tiba di Bandara Riyadh, terbanglah menuju Jeddah. Penerbangan Riyadh Jeddah ini sudah tidak menggunakan paspor karena penerbangan domestik. Jaraknya juga tidak lama, hanya sekitar 1,5 jam. Namun Anda harus ketahui antara Bandara Internasional Riyadh dengan Bandara Domestik Riyadh ini jaraknya sekitar 1 jam pindah terminal. Jadi kalau Anda punya waktu yang sangat mepet, khawatir untuk domestiknya Anda akan tertinggal pesawat. Namun jika Anda ingin menggunakan bis, Anda bisa langsung ke stasiun bis di Riyadh.
Nah, ini biasanya taksi dari bandara internasional menuju stasiun bis itu sekitar 120 real atau 600.000. Nah, bis dari Riyadh ke Jeddah ini sekitar 200 real atau 800.000. Anda tinggal hitung saja. Namun di musim haji, tiket pesawat antara Riyadh dan Jeddah ini sudah harganya itu sudah harga musim rame. Biasanya 1 juta, 1.200.000, tetapi di musim haji biasanya sudah di atas 2.500.000-an. Namun saya sarankan lebih baik gunakan pesawat saja. Selain lebih cepat dan nyaman, resiko untuk razia polisi itu nggak ada. Karena antara Riyadh dan Jeddah itu biasa juga ada razia. Nah, khawatir jika rombongan, ini akan menimbulkan pertanyaan polisi. Kok wajah-wajah baru ada di dalam bis, ya kan? Tapi kalau cuma 1-2 orang nggak masalah sih, bisa berbaur. Dan Anda mungkin akan diduga TKI. Namun biasanya pemeriksaan ini tidak begitu ketat kalau lewat darat. Apalagi tujuannya cuma ke Jeddah. Nah, di Bandara Jeddah ini ada juga trik tipu-tipu supir taksi. Anda bilang mau ke Mekah, dia iya aja. Padahal dia tahu ada razia. Padahal pada musim haji harga taksi ini selangit. Kemudian Anda diantar, ketemu razia, polisi tanya ada tasnya nggak? Anda bilang nggak ada, taksinya suruh putar balik ke Jeddah lagi. Anda harus bayar taksi. Maka pastikan taksi yang mengantar Anda itu memang bisa membawa Anda masuk ke kota Mekah. Bagi Anda yang haji mandiri tahun ini, yang belum punya handling keberangkatan di Jakarta, kemudian belum punya penjemputan dari Jeddah ke Mekah, dan belum punya penginapan di Mekah, serta belum punya tasre Arafah, boleh berkabar. Nah, yang perlu Anda perhatikan sebelum Anda sampai ke Jeddah, Anda sudah ada orang yang bisa menghandle Anda untuk masuk ke Mekah. Jangan terlalu lama pelangga-pelongo di bandara. Nanti ditanya visa juga bisa bikin masalah. Memang di musim normal harga masuk dari Jeddah ke Mekah ini ya biasa-biasa aja. Tetapi di musim haji harganya bisa naik berlipat-lipat. Penjemputan dari Jeddah ke Mekah ini memang sangat penting. Jangan sampai Anda setelah sampai Jeddah tidak bisa masuk Mekah. Akhirnya Anda batal berhaji. Nah, Anda harus pastikan juga di Mekah Anda tinggal di mana. Jangan sampai taksinya antar Anda ke Mekah, Anda belum dapat tempat tinggal, sehingga Anda bawa ransel kemana-mana. Ini memancing polisi untuk bertanya, masa sih di musim haji ada jamaah haji yang tidak punya tempat? Berarti dia tidak punya tasre. Ini akan mengundang pertanyaan polisi. Maka untuk itu, Anda diantar dari Jeddah menuju Mekah langsung ke pemukiman Anda. Sehingga Anda kemana-mana tidak bawa ransel lagi. Dan yang paling penting saat perjalanan haji ini banyak tawakal kepada Allah dan banyak berzikir. Perbanyak amal-amal kebaikan. Jika cerita ini bermanfaat, bagikan ke teman Anda. Jangan lupa like, subscribe, dan pencet tanda lonceng. Dan kita berdoa semoga regulasi haji dan umroh di Indonesia ini dirubah. Karena orang Indonesia sudah pinter-pinter, sudah bisa ke Jepang, ke Korea, ke Amerika, ke luar negeri tanpa travel. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Anda untuk datang ke Tanah Suci. Saya ingin juga mengajak Anda untuk membadal hajikan atau membadal umrohkan orang-orang yang Anda sayangi, yang semasa hidupnya mereka belum pernah berhaji dan umroh. Insya Allah nanti teman-teman di sini akan melakukan badal haji dan badal umroh. Silahkan kontak nomor di bawah ini. Ribet jadinya. Jadi saya sarankan yang benar-benar bukan sentimen yang jangan naik. Jadi direkomendasikan untuk jangan naik. Ribet. Ini aja mau ngeprint tunggu jam 2. Padahal kita tinggal masuk kan. Maka buat teman-teman yang ingin transit di Kuala Lumpur sebaiknya ya tadi jangan. Kesel kan, ribet.